Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan mampukan kami untuk boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah Jumat Agung, membawa keagungan. Jumat yang bukan Jumat biasa, itulah Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari di mana Yesus disiksa dan digantung di kayu salib serta mati di sana. Namun di hari Jumat tersebut ada sebuah keagungan, ada sebuah kemuliaan dan keajaiban yang terjadi melaluinya. Dalam penyaliban, dalam penderitaan dan kematiannya, justru membuktikan dan mengkonfirmasi tentang siapa sesungguhnya Yesus itu dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang kita akan lihat dari ayat ini. Yang pertama, bahwa Yesus sesungguhnya adalah Sang Firman dan yang adalah Sang Terang itu sendiri. Perhatikan saat-saat kematiannya tiba, kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Matahari tidak bersinar, padahal saat itu waktu baru pukul 12 siang. Saat matahari dengan teriknya menyinari bumi, ya, namanya jam 12. Ya. Tetapi Alkitab berkata kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dengan kebenaran ini, sesungguhnya Lukas hendak menegaskan bahwa dunia kembali kepada keadaannya semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah pada saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir itu. Itu sebabnya dunia diliputi kegelapan, bukan kegelapan biasa karena gerhana matahari, melainkan kegelapan yang luar biasa dahsyatnya, kegelapan yang karena hidup tanpa Allah, ya, sehingga manusia kehilangan, ya, kekuatan, kehilangan terang, kehilangan kebenaran. Nah, yang kedua, di sini dikatakan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Sang Pengantara dalam hidup kita. Ayat 45 bagian B berkata, "Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua." Artinya dengan kematian Kristus segala ibadah, segala doa dan ritual-ritual upacara tidak lagi dilakukan berdasarkan aturan tradisi-tradisi, hukum-hukum, melainkan berdasarkan hati nurani, berdasarkan kebenaran, berdasarkan roh Allah yang sungguh-sungguh kudus di hadapan Allah. Tidak ada lagi selubung yang membatasi, yang menutupi segala keberadaan kita dengan Tuhan. Ya, setiap kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Dan itulah yang sungguh dicari oleh Tuhan. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dia berkata bahwa akan datang waktunya di mana orang-orang akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang terjadi. Sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang begitu indah, yang begitu intim, yang begitu akrab dan dekat dengan Allah. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi tempat yang membatasi, tidak ada lagi waktu yang menjadi aturannya. Tetapi semua bisa, kapanpun, dimanapun bisa menghadap dan menjumpai Allah. Itulah sesungguhnya keagungan daripada kematian Kristus, daripada Jumat Agung. Yang ketiga, dikatakan bahwa sesungguhnya Yesuslah sumber kehidupan kita. Ayat 46 berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Saudara, pernyataan ini mau menunjukkan bahwa Yesus mati bukan karena dibunuh, melainkan Yesus mati karena Dia sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Menyerahkan di sini sama dengan mendepositokan. Artinya Dia akan memilikinya kembali. Dia akan menerimanya lagi. Itulah ketika Dia bangkit pada hari yang ketiga. Sesungguhnya Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bahkan Dia sendiri pernah berkata, "Akulah jalan,
akulah kebenaran, akulah hidup. Dia juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah Yesus dan makna Jumat Agung, mengagungkan tentang siapa dirinya yang adalah kehidupan itu sendiri. Dan yang keempat, sesungguhnya Yesuslah kebenaran itu. Ayat 47-48 berkata, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan seluruh orang banyak pulang sambil memukul-mukul dirinya. Saudara, ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kematian Yesus yang agung dan mulia bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kemenangan yang menyelamatkan dan yang membenarkan setiap orang, termasuk kepala pasukan dan orang yang banyak itu. Mereka boleh percaya, mereka boleh sadar bahwa apa yang mereka telah lakukan adalah salah, dan mereka boleh sungguh mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Sekaligus juga pesannya di Jumat Agung ini bahwa keselamatan milik semua orang, bukan hanya milik orang Yahudi, tapi mulai di situ disaksikan orang-orang banyak, kepala pasukan sekalipun bukan orang Yahudi, mereka pun mendapatkan keselamatan. Maka Yesus mati mengerjakan akan kemuliaan, keagungan, dan keajaiban ini. Jumat Agung menunjukkan dan membawa keagungan Kristus. Mari hayati dan hidupi Jumat Agung ini di setiap hidup dan hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu teraikanlah di hati kami dan mampukan kami Roh Kudus, supaya kami dapat menghayati dengan kami sungguh hidupi akan makna keagungan di Jumat Agung ini, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat Jumat Agung dan selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Shalom.